يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ini kalimat yang luar biasa. Pertama, disajikan ungkapan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ucapan Abu Darda ini bicara tentang keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang jahil. Apa bedanya orang yang berilmu dengan orang jahil? Yaitu ibadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang jahil. Apa perbedaannya? Tentu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah Al-Quran, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan contoh para sahabatnya. Nah, ini yang diungkapkan oleh sahabat Abu Darda. Kita ulangi bacaannya. Alangkah terpujinya tidur dan berbuka puasanya orang-orang yang bijak lagi dalam pengetahuan. Maksudnya di sini adalah orang yang berilmu. Jadi coba lihat, jangankan ibadah, tidurnya saja orang yang berilmu itu kalian perlu cermati. Ya, makannya dia kalian perlu cermati. Lihatlah bagaimana mereka mengungguli sholat malam dan puasanya orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang berilmu ketika dia tidur, ketika dia makan, berbuka puasa, ini lebih lebih tinggi, lebih unggul daripada orang jahil yang qiyamul lail. Subhanallah. Ingatlah bahwa sebiji sawi ibadah yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, maksudnya orang yang bertakwa di sini adalah orang yang tadi berilmu tadi. Sekecil apapun ibadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu, lebih utama daripada sebesar gunung ibadah yang dilakukan orang-orang yang terperdaya. Jadi kesimpulannya apa? Orang berilmu itu tinggi kedudukannya. Hanya kan Allah sudah bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, tuh tinggi kan? Dia iman dan dia berilmu. Seberapa besar darajat? Allah tidak mengatakan 1 derajat, tapi Allah mengatakan beberapa derajat. Abdullah bin Abbas mengatakan 1 derajat saja itu seperti langit dan bumi. Bedanya dengan yang di atasnya. Nah, di sini orang yang berilmu beberapa derajat. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh orang berilmu, yang dilihat oleh orang jahil itu sedikit, kan gitu kan? Dilihat oleh orang jahil itu sedikit, itu jauh lebih mulia dari ibadah yang mereka lakukan banyak. Kok bisa? Kok bisa aja, Pak? Kenapa bisa demikian? Karena ibadah yang dilakukan oleh mereka itu adalah ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu berarti banyak apanya? Banyak salahnya. Karena tanpa ilmu. Ibadahnya berdasarkan hawa nafsu. Itu sebuah perbedaan yang sangat signifikan sekali. Kemudian beliau mengatakan di sini kalimat yang indah sekali. Seorang hamba hanya dapat menempuh jalan menuju Allah dengan hati dan harapan,
bukan sekedar dengan anggota badannya saja. Maksudnya hati dan harapan itu apa? Yaitu hati yang dipenuhi dengan ilmu. Ilmu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ini mengenal sama Allah. Hatinya dia kenal sama Allah. Sehingga hatinya dipenuhi dengan apa? Pengagungan, harapan, kecintaan, takut, tawakal. Hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah makna dari tauhid. La ilaha illallah. Hatinya hanya dipenuhi dengan itu. Sehingga ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar anggota badan saja. Kenapa? Karena banyak gerak badan yang tidak diikuti dengan hati yang kenal sama Allah. Sehingga banyak sekali muncul kemunafikan. Ya. Ibadah banyak, tapi hatinya kosong. Dia tidak mengenal Allah. Tidak ada iman sama Allah. Tidak ada la ilaha illallah. Tidak ada ketauhidan pada jiwanya. Sehingga banyak melakukan gerakan-gerakan yang pada akhirnya kosong dari hati yang iman. Jadi jalan menuju Allah yang paling mudah apa? Ya ilmu ini. Makanya hadisnya kan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan mencari ilmu dia di situ, beramal dia di situ, maka mudah bagi dia menuju mana? Surga. Ya, gambarannya gimana? Gambarannya seperti ini kira-kira. Kan Allah bilang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Allah bilang as-sirat apa jemaah? Mustaqim. Ya kan? As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Oke. Muncul. Loh, makanya kok mukanya bingung. Belum connect? Sudah? Belum makan ini rupanya. Padahal sini sudah merah di sini. Belum? Sudah? Oke, ya udah deh. Nungguin dia. Jadi karena Allah bilang di Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dan di ayat yang lain wa anna hadza sirati mustaqima. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Kita bayangkan jalan yang lurus ya. Ini jalan yang lurus ya kan. Keluar Bakahuni, nyampe di belakang Wali Kota Palembang. Kan begitu kan ya? Lurus tuh, bener Bu ya? Tolnya kan gitu kan, lurus aja. Jadi masuk tol Pondok Gede, keluar pabrik Leces Probolinggo. Gitu kan ya. Jadi lurus, ini kan jalan lurus kan? Oke. Jalan lurus ini apa?
Imam As-Sa'di mengatakan jalan lurus ini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ini jalan yang lurus ini. Jadi ini adalah ilmu yang manfaat dan amal saleh. Ilmu yang manfaat itu apa? Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Oke. Lalu Allah bilang di hadis yang tadi, siapa yang meniti jalan ini, nah kan man salaka tariqan, siapa yang meniti jalan, dia belajar mengenal Allah sehingga muncul pada dirinya tauhid, pengagungan, harapan, takut, cinta, tawakal hanya kepada Allah semata, maka dia akan lewat jalan ini belajar. Dan dia beramal tentunya pasti. Maka apa? Nyampe ke tujuannya, yaitu apa? Surga. Dia akan sampai ke sini. Berarti jalan satu-satunya ke tujuan ini adalah ya lewat jalanan ini. Nah, itulah yang beliau katakan. Ya. Jadi seorang hamba hanya dapat menempuh jalan menuju Allah dengan hati dan harapannya. Ilmu itu akan nempel di mana? Di hati. Ilmu itu di hati, Mas. Bukan hanya sekedar dengan anggota badannya. Jadi ketika hatinya dipenuhi dengan ilmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati pasti akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk menjalankan sesuai dengan ilmu yang ada di dalam hatinya. Nah, sekarang kalau yang di hatinya bukan ilmu Quran, bukan sunnah Rasulullah SAW, berarti yang digerakkan oleh hatinya itu dasar ilmu apa kan gitu kan? Jadi kalau hatinya tidak diisi dengan ilmu yang berupa Quran dan sunnah, berarti dia akan diisi dengan ilmu yang rusak. Nah, itulah yang disebut dengan nama syubhat. Hatinya diisi dengan ilmu yang rusak. Maka hatinya akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan apa? Berdasarkan ilmu yang rusak. Maka tergeraklah yang namanya syahwat. Ya kan? Sehingga ibadahnya sesuai dengan hawa nafsunya karena ilmunya rusak. Nah inilah makanya yang utama pada diri seseorang itu adalah apa yang ada di dalam hati. Fadhal dilanjutkan. B. Hakikat takwa. Ketakwaan pada hakikatnya terletak pada ketakwaan hati, bukan ketakwaan anggota badan. Nih, jadi ketakwaan yang utama adalah ketakwaan hati. Berarti apakah ini tidak ada amal maksudnya? Oh, enggak. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah amal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan apa? Amal. Nah, ilmu yang bermanfaat nempelnya di mana? Di hati. Nah, ketika ilmu yang manfaat itu nempel di hati, maka hatinya jadi sehat. Nah, itu dulu langkahnya. Ketika ilmu itu nempel di hati, yaitu ilmu yang bermanfaat, maka hatinya akan sehat. Kok bisa? Ya, karena ilmu yang manfaat itu kan cahaya. Al-Quran itu apa? Cahaya. Sunnah itu cahaya. Jadi ketika cahaya itu nempel di dalam hati, berarti hatinya dipenuhi dengan apa? Cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan nurun ala nur.